Cerita diawali diperlihatkannya seorang perempuan bernama Amelia sedang memeriksakan kandungannya ke dokter. Ia ditemani suami bernama Perdi dan kedua anaknya bernama Alani dan Vito. Si dokter mengatakan bahwa kandungan Amelia dalam keadaan sehat. Namun dokter memberitahukan kepada Amelia bahwa ia mengidap penyakit darah tinggi. Sehingga dokter menyarankan kepada Bumil agar bisa menjaga emosinya. Jika itu tidak dilakukan, bisa saja akan berpengaruh buruk terhadap dirinya dan bayi dalam kandungannya. Mendengar ucapan si dokter, Perdi akhirnya memutuskan membawa keluarganya ke sebuah desa. Semua ini dilakukan demi kesehatan istrinya yang lagi mengandung. Singkat cerita, akhirnya Perdi dan keluarga sampai ke desa itu. Terlihat juga di situ ada seorang pria bernama Mang Ujang. Mang Ujang menanyakan usia kehamilan Amelia. Dengan perasaan bahagia, Amelia mengatakan bahwa usia kehamilannya sudah menginjak 7 bulan. Perdi yang meminta kecupan manis dari sang istri, tiba-tiba ia mendengar suara Pito memanggilnya. Dan ternyata Pito jatuh dari ayunan. Kemudian Sin beralih kepada Mang Ujang. Ia terlihat mendatangi seorang perempuan yang bernama Warni. Ia meminta Warni untuk memasak di rumah majikannya. Namun Warni menolak karena rumor warga setempat bahwa rumah yang majikannya tempati banyak hantunya. Di waktu yang sama, Amelia terlihat menasihati anaknya bernama Alani yang tidak terima keputusan si ayah. Karena si ayah memilih tinggal di desa, namun si ibu berusaha meyakinkan Alani yang dilakukan si ayah demi kebaikan keluarganya tercinta. Malam pun tiba, Perdi yang terlihat mau menghadiri acara di sebuah desa, ia pun berpamitan kepada sang istri. Namun tidak berselang beberapa menit setelah si Perdi meninggalkan istri dan kedua anaknya, tiba-tiba hal aneh terjadi di rumah itu. Alani yang merasa ada keanehan di rumah itu, ia pun turun ke bawah untuk memastikan si ibu baik-baik saja. Keesokan harinya, Amelia terlihat sedang menyiapkan makanan untuk kedua anaknya. Lalu ibu memanggil kedua anaknya untuk makan. Vito pun langsung bergegas turun, namun Alani tidak menyahut panggilan si ibu, hingga membuat si ibu tidak bisa menahan emosinya. Balik kamu ke panti, balik sana! Amelia yang menyesali perbuatannya, ia pun meminta maaf kepada Alani. Amelia juga berpesan ketika ia sudah tiada, Alani harus bisa menjaga adiknya dengan baik. Malam pun tiba, Vito yang tengah tidur di samping si ibu, tiba-tiba ia merasakan keanehan. Vito yang ketakutan, ia memanggil kakaknya dan menjelaskan bahwa si ibu terlihat aneh. Waktu pun menunjukkan pukul 2 malam. Alani terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh dari dapur. Saat ia turun, ia pun kaget melihat tingkah si ibu. Keesokan paginya, Alani mencoba menjelaskan kepada si ayah tentang keanehan yang ia alami semalam. Namun si ayah seolah tidak percaya. Amelia terlihat sedang dipijit oleh seorang nenek bernama Eno. Si nenek mengatakan keadaan si ibu dan bayi dalam keadaan baik-baik saja. Lalu si nenek menyuruh Alani dan Vito untuk menunggu di luar. Namun lagi-lagi hal aneh terjadi. Singkat cerita, Perdi yang ada urusan kantor harus kembali ke Jakarta. Ia mengatakan kepada kedua anaknya harus menjaga si ibu dengan baik. Malam pun tiba, Alani yang tertidur tiba-tiba ia mengalami hal aneh. Dan ternyata itu hanyalah mimpi buruknya. Alani yang tidak mau terjadi apa-apa kepada ibunya, ia dan Vito berusaha mencari identitas pemilik rumah sebelumnya. Di tengah pencarian, akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk. Namun tiba-tiba Alani mendapat telepon dari ayahnya. Ternyata ayahnya menyuruh Alani untuk menggali kuburan Atika. Kemudian Sin berpindah kepada seorang perempuan yang bernama Warni. Ia tengah terlihat memasuki rumah Amelia. Lagi-lagi si Warni yang mengalami keanehan. Namun sesaat kemudian ayahnya tiba dari Jakarta sekaligus membawa orang pintar. Dan akhirnya roh Atika berhasil mereka kembalikan ke asalnya.
Dan film pun berakhir.